Sudah bisa absen semua Bapak Ibu? Apaan? Mitra Sudah, Dok. bisa dok. Alhamdulillah. Takutnya ada yang kelewat. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain. Suara saya jelas? Jelas, Jelas Pak. Dok. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan yang ada di ruangan tatap maya ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Kalaupun ada yang sedang kurang sehat, tidak sehat, kita doakan agar segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya banggakan, minggu lalu sudah kita bahas bahwa hari ini insya Allah kita akan membahas, berdiskusi kaitan dengan eh, fokus dan lokus mini riset kita dari setiap kelompoknya. Nah, untuk itu, eh, kalau bisa, setiap kelompok sudah mempersiapkan lokus, eh, fokus dan lokusnya, sehingga pada hari ini kita akan lanjut nanti di pertengahan eh, jam, kita akan lanjut dengan instrumen yang akan kita siapkan. Kalau sudah segala sesuatunya sudah siap, ya insya Allah minggu depan kita tetap muka ya di kelas. Ya, Pak Dokter. Betul. Ya, Luring. nah minggu depan kita luring. Ya, Nah, luring. mudah-mudahan minggu depan sudah ada kesepakatan kita semua eh, untuk maju ke eh, lokus penelitian, sehingga di 2 minggu berikutnya, mangga Bapak Ibu di eh, melakukan penelitiannya. Nah, kuncinya adalah minggu sekarang dan minggu depan gitu. Nah, mangga Bapak Ibu bagi yang sudah mempersiapkannya, eh, silakan kelompok mana saja terlebih dahulu yang akan menyampaikannya. Langsung nanti kita diskusikan. Mangga Pak Yuyus. Ya, izin Pak Dokter mengawali mungkin dari kita tim kelompoknya Pak Asep, kemudian Pak Dadang, Bu Winda, Bu Rita, Pak Sopyan, dan saya sendiri eh, untuk menyampaikan progres kami terkait dengan rencana PKM. Izin mengawali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pak Dokter dan teman-teman sekalian, izin saya membagikan share screen atau rencana program yang sempat kami sampaikan
di pekan yang lalu. Awalnya tim masih kebingungan nih apakah akan membidik pengabdian kepada tenaga administrasi sekolah ataupun kepada guru ataupun kepada kepala sekolah nih. Nah, pada akhirnya tadi kemarin malam kita diskusi kembali mematangkan dan menemukan satu formulasi seperti ini formulasinya, bahwa ternyata dari teman-teman kami berenam dan memang kebetulan Pak Dokter kami beraktivitas di sekolah di jenjang yang sama juga mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi kenapa sih pelayanan TAS atau tenaga administrasi sekolah di satuan pendidikan itu dirasakan belum sesuai standar gitu. Karena berbeda di sekolah Pak Asep, di sekolah Bu Winda, Pak Sopyan, Pak Dadang itu berbeda-beda gitu. Ini ada hal yang aneh gitu. Kenapa terjadi seperti demikian? Yang imbasnya akhirnya pada pelayanan yang dirasakan oleh teman-teman secara lisan ataupun secara pengalaman pribadi, belum melalui hasil riset, tapi halnya sama, yaitu tidak maksimal dirasakannya. Nah, kami coba mengurutkan, memitigasi permasalahannya dari hal yang terbesar dulu. Bisa jadi hal tersebut itu memunculkan pertanyaan di antara kami, Pak Dokter. Jadi apakah pelayanan TAS yang ada di sekolah itu sudah sesuai dengan standar jabatannya? Nah, ini yang akan kita kaji, ini yang akan kita cari. Kemudian kalau di breakdown lebih bawah lagi, lebih spesifik di tingkat middle-nya, apakah tenaga TAS ini di sekolah sudah mengetahui tugas jabatannya? Karena bisa jadi mereka tidak tahu standar jabatannya dan malah tidak tahu juga tugas jabatannya gitu. Nah, yang ketiganya yang lebih spesifik kami itu mencoba membidik mungkin juga perlu kompetensi yang dimaksimalkan atau yang di upskilling bagi tenaga TAS di sekolah. Karena selama saya teman-teman juga berkecimpung di sekolah sangat minim sekali upskilling yang tujukan kepada tenaga TAS, tapi lebih condong banyak ke tenaga guru atau pendidik. Padahal TAS atau tenaga administrasi sekolah itu juga bagian dari komponen sekolah yang sangat penting, yang menunjang terhadap pelayanan. Nah, ini tiga hal ini dari satu permasalahan kita coba breakdown menjadi tiga pertanyaan yang akhirnya kita perlu membedah dulu apa nih yang menjadi referensi bahwa TAS itu punya standar. Nah, izin Pak Dokter, saya coba bedah, ternyata TAS itu punya standar pelayanan atau punya standar jabatan yang regulasinya masih belum terbarukan di tingkat kementerian, yaitu menggunakan Permendiknas tahun nomor 24 tahun 2008. Ini masih permen yang lama, tapi saya coba tanyakan ke pihak Kemdikbud dan dengan mengiyahkan bahwa memang belum ada permen yang terbaru yang menata terkait dengan tenaga TAS. Nah, kami coba Pak Dokter untuk memetakan jabatannya dan memetakan kompetensinya. Jadi yang samping kanan ini Pak Dokter, ini adalah peta kompetensi untuk tenaga TAS. Jadi ada kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Itu yang harus dimiliki oleh tenaga TAS. Kemudian yang di atas ini Pak Dokter izin, ini adalah jabatan-jabatan yang sudah diatur dalam Permendiknas 24 tahun 2008, itu ada 3, yaitu Kepala TAS, kemudian kedua Pelaksana Urusan, dan ketiga petugas pelaksana layanan khusus. Nah, ini jadi ada 3 jabatan. Kalau kita melihat di jabatan yang pertama yang paling tinggi, yaitu Kepala TAS, untuk ini memang saat ini tidak ada Kepala TAS, Pak Dokter. Di sekolah itu adanya tuh arsiparis yang dulu Kepala TAS, sekarang jabatannya menjadi arsiparis. Secara anjabnya memang ada anjab khusus untuk kepala arsiparis, tapi secara teknis di lapangan dari pihak BKD itu menyampaikan tugasnya masih sama seperti kepala TU yang lama gitu. Nah, kenapa dijadikan arsiparis? Ini sedikit di luar konteks, bahwasanya di sekolah jangan sampai terjadi 2 matahari, seolah-olah ada 2 kepala di sana gitu. Nah, maka yang kepala TAS ini dijadikanlah jabatannya menjadi arsiparis. Nah, izin Pak Dokter, kalau kami lihat di sini, di kompetensi kepribadian itu semuanya sama.
Jadi memiliki integritas, etos kerja, mengendalikan diri, rasa percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreativitas, sampai pada tanggung jawab. Ini semua sama. Jadi kompetensi kepribadian itu muncul pada ketiga jabatan ini. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial itu pun muncul sama ketika saya coba analisis. Jadi bekerja sama dengan tim, memberikan layanan prima, memiliki kesadaran organisasi, berkomunikasi efektif, sampai pada membangun hubungan kerja di lingkungan tempat kerjanya. Nah, ini sama semua. Nah, yang membedakan itu ternyata ada pada kompetensi teknis. Itu yang beda. Jadi, kepala atas itu punya 9 kompetensi teknis yang pada intinya mampu melaksanakan pekerjaan administrasi. Kemudian untuk kepala atas itu ada tambahan khusus, yaitu memiliki kompetensi manajerial. Dan ini tidak muncul pada jabatan pelaksana urusan dan pada jabatan petugas layanan. Nah, inilah mulai titik terang kami, Pak Dokter. Jadi ternyata kalau melihat dari permasalahan di awal tadi, ketika kita membaca peta jabatan, nah yang menjadi pertanyaan kami itu apakah sekolah atau pimpinan sekolah yang sekarang kepala atasnya sudah tidak ada, tetapi menjadi kewenangan pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah sudah mengetahui jabatan ini. Nah, apakah mereka sudah tahu atau belum? Nah, ini yang kalau ternyata belum, sehingga ketika karena belum guru pelayanan kepada siswa, tas ini dirasakan kurang maksimal. Nah, maka bidikan kami itu pada akhirnya akan mensosialisasikan bentuk PKM itu adalah isi dari Permendiknas nomor 24 tahun 2008 yang memetakan peta jabatan di tenaga administrasi sekolah. Nah, sehingga mereka bisa tahu jabatannya, juga bisa tahu apa saja kompetensinya. Karena kalau kita membidik pada kasusnya untuk kompetensi, ini tidak mungkin juga satu PKM membidik semua. Terlihat di sini Pak Dokter, untuk teknis itu di pelaksana urusan itu dipecah kembali. Ada jabatan pelaksana umum yang ternyata beda kompetensinya. Ada jabatan pelaksana administrasi, kemudian sarpras, humas, pesuratan, kesiswaan itu memiliki peta kompetensi yang berbeda-beda sampai pada pengadministrasi kurikulum itu berbeda. Apalagi kalau bergeser ke samping kanan pada petugas layanan itu semakin beda lagi. Ada jabatan penjaga sekolah yang kompetensinya berbeda masing-masing, tukang kebun, kebersihan, maka kami tidak akan menyampaikan tentang masalah kompetensinya. Namun ada yang identik Pak Dokter di kompetensi ini, yaitu setiap kompetensi itu selalu mengintegrasikan, menerapkan teknologi TIK. Apalagi pada pelaksana urusan semua muncul kompetensi bahwa setiap pegawai di tas itu mampu menggunakan teknologi TIK, kecuali pada petugas layanan, tukang penjaga sekolah, tukang kebun, kebersihan, ataupun pengemudi dan pesuruh. Nah, dari sinilah latar belakang kami pada akhirnya PKM kita itu akan memiliki model mengimbaskan atau mensosialisasikan peta jabatan di tenaga di sekolah di tingkat satuan pendidikan. Nah, pada akhirnya Pak Dokter, dari situ kita mencoba mendesain skema bagaimana persiapan kita untuk melaksanakan PKM. Insight Pak Dokter di pertemuan pertama itu yang memantik kami Pak Dokter. Jadi dengan konsep POAC-nya dari Terry, ini kita adopsi. Jadi saya menggambarkan matrik pertemuan, teori manajemennya kita gunakan, ini yang samping kiri. Kemudian yang di atas ini adalah langkah-langkah yang akan kami lakukan dari mulai persiapan, pelaksanaan, pengarahan sampai pada evaluasi. Nah, matriks inilah yang nanti akan kami lakukan dari mulai persiapan, di planningnya itu menganalisis dulu kebutuhannya, sampai pada organizing, nanti pembagian tugas untuk melakukan persiapannya, activating, sampai pada controllingnya. Nah, ini peta yang akan kami lakukan, yang terus terang sepekan ini kita belum jadi lini masa, tapi sudah ada model yang akan kita gunakan, irisan antara model manajemennya dan juga langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk persiapan di kegiatan PKM. Nah, malam tadi kita menyepakati ini coretan-coretan hasil rapat Pak Dokter.
dari mulai menganalisis, kemudian masalah yang akan muncul. Ini kita coba gali kira-kira apa yang akan jadi kendala ketika mengambil salah satu topik. Dan pada akhirnya semula kita akan coba deh bahas job desk. Ternyata mentok juga karena berbeda. Bahas kompetensi. Nah, kalau membahas untuk PKM peningkatan kompetensi itu nggak bisa satu kali pertemuan, tapi mesti continue. Yang namanya kompetensi itu kan dilatihkan berulang-ulang sampai dia betul-betul memiliki atau menguasai kompetensinya. Ini juga tidak mungkin dalam satu kali pertemuan. Kemudian tidak spesifik karena berbeda jabatan tadi. Ada yang di untuk yang kepala tas, kemudian buat jabatan yang ini pelaksana urusan sampai petugas itu berbeda-beda kompetensinya, sehingga itu kita membatalkan kita untuk PKM di membahas tentang masalah peningkatan kompetensi. Dan biasanya kalau di tas itu pada ketika membahas kompetensi dituntut bekerja, ini yang terjadi suka menagih ini apa nih efek dengan kesejahteraan mereka, itu yang di lapangan, sehingga kita menghindari itu. Nah, ada 2 pertanyaan yang kita bahas tadi malam. Ini pesertanya siapa, lokusnya mau di mana, kita mappingnya 2 sekolah awalnya Pak Dokter. Tetapi hasil kesepakatan kami simpulannya adalah seperti ini Pak Dokter. PKM kita akan mengangkat tentang bagaimana mensosialisasikan Permendiknas 24 tahun 2008 supaya stakeholder di sekolah memahami masing-masing peta jabatan sehingga mereka bisa mengetahui jabatannya masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti kami akan memberikan bonus karena yang utamanya di poin 1 kita hanya menyampaikan saja, tapi kalau menyampaikan tanpa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan itu akan tidak ada hasilnya. Maka kami siapkan buku panduan tas yang mana di dalamnya sudah tersedia format-format yang bisa mereka gunakan untuk bekerja, baik untuk melakukan perekapan ataupun pelaporan, sampai pada kualifikasi pada masing-masing jabatan yang sudah ada pada buku ini. Buku ini bukan kami yang menyusun, Pak Dokter, tapi ini buku dari Dirjen GTK yang diterbitkan pada tahun 2017. Ini masih berlaku, masih digunakan. Hanya mungkin sekolah tidak semua tahu tentang buku panduan ini. Nah, yang ketiga, kami memberikan tips bonusnya yaitu menggunakan TIK dalam pelaksanaan tugas tas. Jadi ini buat pemantik saja. Artinya tugas mereka tuh bisa dilakukan dengan sederhana, dengan lebih simpel ketika sudah ada integrasi TIK-nya. Nah, ini yang kami siasati supaya PKM kita itu betul-betul menginspirasi kepada satuan pendidikan dan juga memberikan sesuatu yang mungkin bagi mereka rasanya baru, padahal ini adalah produk lama, hanya belum saja tersampaikan kepada satuan pendidikan. Nah, semula kita akan ambil 2 lokus, tapi hasil diskusi ini kan model Pak Dokter. Jadi kita mau nyoba dulu nih untuk 1 lokus sekolah. Nanti efeknya apa? Kalau model yang kita terapkan itu ternyata berdampak dan cukup baik, artinya ketika dibuatkan jurnal, ini bisa menjadi praktik baik dan bisa diadopsi oleh pihak lain untuk mensosialisasikan tentang jabatan tas di satuan pendidikan. Nah, yang menjadi lokusnya adalah sekolah di Pabuaran, di sekolah Pak Dadang ya, sengaja agak ke Kalembur. Kalau di kota mungkin sudah ini, tapi di agak Kalembur supaya punya kekhasan yang spesifik. Nah, peserta tas untuk modanya ini nggak jadi luring, tapi kita nggak jadi daring ya Pak Asep ya teman-teman, tapi kita langsung luring ke lapangan insya Allah supaya ada interaksi langsung dengan peserta dan bisa langsung komunikasi. Nah, dari kesimpulan itu ini 6 poin yang kita catat, dan RTL untuk pekan depan kita akan coba susun timeline dan pembagian tugas sesuai dengan model kegiatan PKM kita ini Pak Dokter. Jadi dengan konsep POAC dan langkahnya persiapan pelaksanaan pengenalan sampai pada evaluasi, dan teman kita Bu Rita yang sudah diamanahkan untuk menyusun RAB-nya kira-kira nih kalau di Pabuaran di sana berapa orang pesertanya, nanti kita siapkan untuk penganggarannya. Demikian Pak Dokter sementara laporan dari kami kelompok 1 dengan timnya Pak Asep, kemudian Pak Dadang, Pak Sopyan, Bu Rita, Bu Winda, dan saya sendiri. Terima kasih.
Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter sebelum ke Pak Dokter mungkin karena ini satu tim. Izin Pak Dokter. Oh ya, mangga Pak Sep. Oh, Enggak, ya. ya, terima kasih Pak Dokter. Kami mungkin tadi sudah disampaikan lebih rinci sama Pak Yuyus. Emang itu hasil analisis kami di lapangan. Jadi ada gap yang cukup signifikan gitu kalau dilihat secara khusus ya. Sekarang antara tenaga administrasi sekolah dengan pegawai di guru. Kalau guru jelas secara aturan, secara apa namanya, secara karir juga. Nah, ini makanya kami melihat ada satu sisi yang kelihatan mungkin oleh pemerintah bukan diabaikan mungkin ya, tapi istilahnya belum dioptimalkan secara khusus di tas ini. Makanya kami merambah ke tas ini sebenarnya supaya nantinya ada model, Pak Dokter ya, model tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Yuyus, baik itu dalam bentuk format ataupun dalam bentuk pelatihan IT yang selama ini sebenarnya kalau dilihat di khususnya di SMA 2 Bandung itu kami merasakan sangat perlu sekali, sangat penting sekali tenaga administrasi ini guna mendukung karir guru, juga guna mendukung misalkan pembelajaran di kelas. Salah satunya penguasaan IT, Pak Dokter ya. Sekarang kalau satu contoh aja, ketika misalkan guru sedang melakukan pembelajaran, kemudian tiba-tiba infokus ataupun jaringan internetnya tidak jalan. Nah, ini kami kan suka kelabakan, Pak Dokter ya. Makanya kami mungkin nanti di SMA Pabuaran akan mencoba mengarah pada pelatihan gitu ya supaya supaya apa tas ini bisa merasakan betul dan keberadaannya nanti di apa di sekolah tersebut menjadi ujung tombak juga selain jadi guru gitu ya. Selain dari guru juga tas ini sangat berpengaruh gitu Pak Dokter. Nah, mungkin itu yang tadi gapnya mungkin Pak Yus belum menyampaikan gapnya Betul. kita mencoba ke arah sana. Kenapa tidak dilakukan di Kota Bandung? Salah satunya karena Kota Bandung mungkin terlalu, ya istilahnya sudah sangat banyak informasi dan di sekolahnya berdekatan, tapi ada kekhasan di daerah Pabuaran yang mudah-mudahan jadi nanti di Subang itu ada model untuk satu Kabupaten Subang ya, pemodelannya di sekolah Padadang di SMA Oh, Pabuaran. nggak jelas Pak Sep. Itu mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Sopyan, Bu Rita, Bu Winda, Pak Dadang sendiri, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke Pak Dokter? Silakan. Menambahkan Pak Dokter, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yus dan Pak Asep. Silakan Pak Sofyan. Ya baik, terima kasih. Saya hanya menekankan saja begini Pak Dokter, kondisi real di lapangan yang berkaitan dengan tenaga administrasi sekolah, kalau sekarang namanya sebetulnya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, kalau guru tenaga pendidik, kalau Ya. TU tenaga kependidikan. Nah, di sekolah kami dan saya yakin di sekolah yang lain pun mengalami tanda kutip krisis tenaga kependidikan atau TU. Satu dari segi jumlah, yang kedua dari segi kompetensi. Rata-rata di sekolah-sekolah negeri sekarang itu pegawai negerinya itu sudah mulai terkikis. Artinya contoh di sekolah kami Pak Dokter, dari 20 tenaga administrasi sekolah atau tenaga pendidikan itu PNS-nya hanya satu, dan itu pun punten pisan itu secara akademik hanya lulusan SMP, dan selebihnya 19 orang itu adalah tenaga honorer yang belum diangkat baik P3K ataupun PNS. Jadi secara akademik, secara administrasi pun mereka pegawai honorer. Kemudian dari segi ilmu, kompetensi manajemen, kompetensi di administrasi pun mereka yaitu tadi dulu perekrutannya hanya karena butuh bagian ketik, butuh bagian ini, butuh bagian ini. Dan akhirnya berjalannya waktu yang menjadi pegawai negerinya pensiun, mereka otomatis yang honor tuh mengisi kekosongan kursi-kursi atau meja-meja yang dulu ditempati oleh para PNS. Itu mereka yang ditempatkan right man and the right place.
Tidak seperti itu. Pokoknya mah si A ditempatkan di posisi B, si C ditempatkan untuk bagian ini. Tidak melihat bagaimana kompetensi, bagaimana kemampuan IT, bagaimana kemampuan berkomunikasinya. Jadi saya yakin dan di beberapa sekolah pun memiliki kondisi real seperti itu. Berangkat dari sana, maka kami mencoba mengangkat tadi yang dikatakan oleh Pak Yuyus bahwa yuk kita samakan persepsi, kita sosialisasikan tentang Permendikbud nomor 48 yang berhubungan dengan tenaga administrasi sekolah gitu, agar sekolah bagian administrasi memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dengan dilakukan di satu sekolah dan berharap bisa menyebarkan informasi itu ke banyak sekolah begitu di daerah Subang yang di SMA Paburan dengan harapan seperti itu. Tujuannya ya sekolah supaya memiliki administrasi yang bagus. Mudah-mudahan di Kota Bandung, di sekolahan saya ataupun sekolahan kami ataupun sekolahan Pak Asep atau sekolah yang lain pun bisa menyamakan persepsi tentang tenaga administrasi sekolah dengan nanti hasil dari PKM ini nanti akan kita diskusikan di forum ini sehingga teman-teman di sekolah yang lain bisa mengadopsi, oh ternyata seperti itu manajemen ataupun administrasi tenaga kependidikan sekolah yang sesuai dengan Permendikbud yang berlaku. Rencananya seperti itu Pak Dokter. Itu kondisi real di sekolah, jadi secara kemampuan ataupun secara jumlah yang non ASN itu sekarang lebih banyak itu. Jadi mereka hanya diangkat atas dasar mungkin karena faktor keluarga atau faktor kebutuhan atau faktor apa, tidak berdasarkan kemampuan. Awalnya seperti itu. Betul Pak Yana di SMA 27 begitu nggak Pak Yana? Ya, Itu barangkali dari saya tambahannya Pak Dokter. Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga yang lain mungkin ada yang Pak Dadang mau ditambahkan atau Bu Rita? Atau cukup? Sudah Pak Ya- cukup, Pak. Pak Yana ada yang mau Sudah. Jelas. Oh ya. Ya, Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sangat tertarik sekali ya. Selamat untuk rekan-rekan yang mengambil tentang tenaga kependidikan. Suaranya Pak Yana Pendidikan adalah tenaga Terputus-putus Pak Yana. kependidikan termasuk ya. Terputus-putus tadi. Oh, terputus-putus ya. Aduh, Iya. mohon maaf. Eh, saya sangat senang selamat untuk tim ini mengkaji tentang tenaga kependidikan ya. Tenaga kependidikan. Selama ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah tenaga pendidik. Tuh, pada Terputus, Pak tim Yana. penunjang juga untuk kemajuan satuan pendidikan. Eh, saya rasa memang di lapangan itu banyak sekali kekurangan dari memaksimalkan tenaga kependidikan yang ada, baik TU atau penjaga sekolah. Ya, oleh karena itu setuju berikan sama kelompok ini penguatan yang dikira membawa pengaruh besar bagi peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Eh, Kalau bisa yang menjadi pusat perhatian sekolah itu ada khusus raker tentang tenaga kependidikan, tentang penjaga sekolah gitu. Kadang kurang maksimal yang namanya penjaga sekolah ketika bekerja di satuan pendidikan gitu ya. Sarana belum bersih, tapi mereka kebanyakan istirahat atau ngobrol. Nah, mudah-mudahan ada eh, skema atau formula baru yang dihasilkan kelompok ini, bagaimana caranya berbagi pengalaman terkait dengan penguatan kompetensi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan, baik TU ataupun penjaga sekolah.
Terima kasih Bapak. Selamat untuk teman-teman. Semoga dimudahkan dan lancar ya. Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana dan terima kasih pada kelompok Pak Sama-sama, Yuyus Pak. and the team. Menarik sekali. Jadi kelompok ini akan mengangkat tentang gap yang sedang dan sudah dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah atau sekarang tenaga kependidikan. Nah, untuk permennya pun nanti tolong di updating. Apakah istilah tas ini masih berlaku atau memang sudah tergantikan oleh istilah tenaga kependidikan. Nah, karena dengan bergantinya aturan, pasti akan berganti pula nanti apa yang akan menjadi tujuan dari aturan tersebut. Nah, menarik sekali ini sebetulnya untuk diangkat karena memang kalau sudah kalau sudah diangkat atau tenaga kependidikan kalau sudah diangkat, jarang sekali mereka untuk menerima atau mendapatkan upskilling tadi yang disampaikan oleh Pak Asep dan kawan-kawan. Upskilling itu sangat penting sehingga tidak akan terjadi apa yang menjadi kegundahan dari Pak Yana tadi. Kerjaan belum selesai, mereka sudah istirahat. Itu tidak hanya di Dikdasmen, di perguruan tinggi pun seperti itu. Nah, sehingga eh, kami biasanya melakukan dengan cara heart to heart, bagaimana dari hati ke hati untuk menyampaikan dan memperlihatkan bahwa kondisi pekerjaan mereka belum selesai dan jangan terlebih dahulu untuk istirahat di luar jam istirahat. Kalau sudah jam istirahat ya tentu silahkan saja untuk beristirahat. Itu sering sekali terjadi. Nah, masih banyak yang lainnya yang menjadi perhatian saya tadi juga yang akan menjadi narasumber kita. Tadi ada 20 di sekolah di SMA Pabuaran tersebut, hanya satu yang PNS. Yang lain adalah tenaga honorer. Nah, ternyata masih berlaku tenaga honorer di sekolah tersebut. Nah, nanti di updating lagi untuk aturannya, sehingga apakah masih diperbolehkan atau tidak, atau bagaimana ini cara penyelesaiannya untuk tingkat kabupaten dan kotanya oleh distrik setempat. Karena yang ditakutkan di SM di sekolah swasta, Bapak Ibu. Di sekolah swasta itu lebih kental lagi antara like and dislike-nya. Karena di situ berperan ketua yayasan, di mana ketua yayasan mempunyai kewenangan penuh di dalam memajukan sekolah tersebut. Nah, kira-kira seperti itu yang tanggapan awal saya. Saya tertarik sekali dan saya akan menunggu minggu depan mudah-mudahan kelompok Pak Yuyus ini bisa menjelaskan minggu depan instrumen yang akan dipersiapkan ke lapangan. Mangga kalau masih ada yang harus ditanggapi dari kelompok Pak Yuyus. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas supportnya. Memang betul apa adanya di lapangan itu seperti itu Pak Dokter. Dan memang untuk istilah juga kalau kita melihat dari aturan Permendiknasnya masih menggunakan tas. Namun di Permen Dikbudristek yang terbaru sekarang memang jadi GTK, ada guru dan tenaga kependidikan dan belum ada irisan. Dan ketika kami beraudiensi, ketika kami dari saya sebagai distrik Pak Dokter izin sempat ke Kemdikbud
menyampaikan hal ini, memang belum ada yang terbaru terkait tas ini. Dan sudah cukup lama tas ini belum dilirik. Baru tahun inilah pemerintah pusat melirik tas yang ada di sekolah dengan adanya perekrutan tenaga untuk seleksi P3K khusus untuk tenaga kependidikan. Betul, Tas di tahun betul. ini baru sekarang aja. Jadi mudah-mudahan harapan kami PKM ini sebetulnya sih gongnya nanti pada akhirnya ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan kembali kinerja dari TAS sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan regulasinya, sehingga manakala mereka nanti pada akhirnya lolos seleksi di P3K betul-betul bisa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu Pak Dokter sebagai tambahan dari kami. Terima kasih atas supportnya. Insya Allah pekan depan kami akan berembuk lagi untuk menyusun RTL yang sudah kami rencanakan. Atur nuhun, Pak Dokter. Good job, Pak, untuk kelompok Pak Yuyus ya. Mudah-mudahan Terima minggu kasih, depan Pak. kita mudah-mudahan minggu depan kita sudah berdiskusi dengan instrumennya. Amin. Karena instrumen akan lebih menarik lagi nanti kita melihat poin-poinnya. Jangan sampai pertanyaan instrumen tersebut salah tujuannya. Iya. Itulah salah satu benang merah yang ada di semester 3 ini. Ya, kalau sudah tuntas, beres pada saat penulisan tugas akhir nanti. Mau melalui tesis mah enggak, mau jurnal mah enggak. Tapi tidak akan kesulitan lagi. Nah, itu target kami, Bapak Ibu semua. Nah, oke. Masih ada tanggapan dari Bapak Ibu semua yang di luar kelompok Pak Yuyus dan tim kaitan dengan TAS atau tenaga kependidikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Dipersilahkan kelompok mana saja yang sudah siap kira-kira? Insya Allah Kelompok kelompok 2 Pak kelompok Dokter. 2. Siap, Saya mohon mangga. izin kepada teman-teman, khusus ke Kang Nitro sebagai ketua dan atas izin mereka, saya diizinkan untuk mengawali laporan progres kepada Bapak terutama dan umumnya kepada teman-teman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Bapak Dokter, orang tua kami semua yang kami banggakan dan teman-teman yang luar biasa, izinkan kelompok 2 setelah kelompok 1 tadi memaparkan progresnya, saya sambung dengan anggota kelompok. Yang pertama Pak Nitro, yang kedua Pak Erwin Lubis, yang ketiga saya sendiri Tatang Sutarjo, yang keempat Ibu Timur Iriani, yang keempat Pak Iwan, dan yang kelima Pak Bari Muhammad Burhan. Alhamdulillah Pak Dokter, laporan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Karena yang pertama membentuk kelompok, yang kedua menentukan topik permasalahan, dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kemarin tanggal 14 bulan 10 2004 melalui Zoom meeting, kita sudah menemukan latar belakang permasalahan dan lokasi penelitian ya, lokasi PKM atau LUKUS. Insya Allah Pak Dokter, ini latar belakang yang sudah kami siapkan sesuai dengan pembahasan awal bahwa yang paling urgent adalah salah satu informasi dari Menteri PPN Bappenas tentang pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi dilema dan fenomena yang tidak bisa kita hindari, dan itu menurut kami, kelompok kami memerlukan solusi. Betapa setiap tahun, kalau ini data 2018 bahwa SMK menyumbang pengangguran 11%, SMA 9%, belum dari sekolah yang lain, manakala tidak ada follow up dari kita semua, dari kami, bukan berarti mengadakan pembiaran, tapi kelompok kami akan berupaya gimana mencari solusi
para lulusan sekolah SMK atau LPK LKP mempunyai harapan yang baik masa depannya, minimal sekalipun tidak menjadi karyawan bekerja, kami semua tim sudah siap membuat konsep bahan materi yang akan disampaikan nanti di saat PKM, yakni gimana menciptakan para lulusan sekolah itu untuk siap melanjutkan bekerja atau wirausaha dengan istilah BMW. Sehingga teman-teman semua sekarang sudah mulai membuat atau mencari bahan ajar modul sehingga nanti pada saatnya tidak ada kendala sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang sudah kami diskusikan bersama. Selain itu juga Pak Dokter, ingin saya sampaikan bahwa ada di luar itu yang harus kami bahas bersama tentang posisi rating PISA negara kita, yang itu juga memang salah satu imbas pembangunan sumber daya manusia, dan saat ini menurut data masih di ranking 12 terakhir dari seluruh anggota yang ikut. Selain itu juga yang masih ada imbas efek dari pembangunan sumber daya manusia, adanya data di UNDP, Pak Dokter, United Nation Development Index, tentang HDI, Human Development Index, itu PM. Hingga saat ini antara 112 sampai 114 dunia ranking kita di bawah. Jadi mudah-mudahan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, apalagi kalau kita melihat data daya saing inovasi, kita masih terpuruk apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Itu Singapura lebih tinggi lagi, ranking bagus. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan permasalahan yang sudah kita kaji bersama, terutama masalah bidang pengangguran, ini yang akan menjadi urgensi nanti di saat penyampaian PKM di lokus. Dan insya Allah lokus kami, Pak Dokter, akan menentukan di SMK 1 Negeri Cibadak, Sukabumi. Alhamdulillah itu berbagai pertimbangan kita musyawarahkan bersama. Selain memang sekolahnya merupakan sekolah unggulan, juga ada daya tarik ya untuk rekreasi, untuk healing dan segala macam sudah ada di include di situ, Pak Dokter, sehingga bukan hanya saja sebagai thalabul ilmi, tapi ada silaturahmi, ada rekreasi juga nanti insya Allah di situ. Yang penting kami berusaha akan menunjukkan suatu laporan yang dianggap layak oleh Pak Dokter dan teman-teman semua dengan kerja keras seoptimal mungkin dari kelompok kami. Nah, barangkali yang terutama itu dari saya sebagai pemantik, mangga pada teman-teman untuk menambahkan paparan kita, kelompok 2 dari kekurangan yang sudah sampaikan. Mangga Pak Iwan, Bu Timur, Kang Erwin, Kang Nitro, atau Pak Muhammad Bari, dipersilahkan waktunya. Iya, melanjutkan izin Pak Dokter. Minggu lalu mungkin belum disampaikan kenapa kelompok kami berkumpul ini semua yang bergerak di bidang non formal. Kami perkenalkan dari Panitro sendiri bergerak di bidang PKBM, Pak, pendidikan non formal. Kemudian Pak Tatang sendiri di bidang di LKP yang bergerak bidang komputer. Saya sendiri bergerak di bidang bahasa dan seni tari. Sementara Pak Erwin bergerak LKP di bidang barista. Pak Bari di bidang pendidikan formal, begitu juga Pak Iwan di pendidikan formal tetapi bidangnya vokasi SMK. Jadi kami berkumpul kemudian mencoba menyatukan visi terutama dengan permasalahan yang satu itu mengenai pengangguran. Setelah kami berembuk juga pada saat itu, Pak Iwan sudah memberikan gambaran tentang presentasi BMW yang dicapai oleh SMK beliau. Dari 100% itu memang lebih banyak dari resapan yang sudah bekerja. Kemudian ada juga yang melanjutkan berwirausaha, jadi yang besarnya adalah bekerja dan berwirausaha. Jadi serapannya memang sudah bagus. Jadi yang akan kami bidik mungkin lebih ke mereka yang pengangguran, begitu. Ada sekitar 4,8% yang menganggur dari lulusan SMK 1 Cibadak. Gitu ya Pak Iwan, yang mungkin mohon dikoreksi kalau salah. Jadi itulah yang akan menjadi bidikan. Kalau yang sudah bekerja, bidikannya adalah bagaimana mereka bisa diterima bekerja.
kemudian yang berwirausaha bagaimana mereka berwirausaha. Nah, ini yang menganggur kenapa tidak bisa bekerja dan tidak bisa berwirausaha begitu. Mungkin nanti itu yang akan kami diskusikan lebih lanjut. Itu saja mungkin lanjutannya dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih. Makasih Bu Timur. Silakan Pak Erwin, barangkali akan ada tambahan tentang UMKM-nya Pak Erwin ditunjukkan. Mangga Kang Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua dan Pak Dokter, suara terdengar ya? Bagus, Pak. Bagus, Bagus Pak. ya. 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 Saya tadi ada masalah teknis sehingga ngutak-ngatik terus, baru muncul lagi, kelelep gitu. Jadi yang saya ambil ujungnya aja dari Ambu Timur bahwa dari masing-masing kami di kelompok 2 itu sudah memberikan satu penjelasan bagaimana latar belakang kami masing-masing yang akan kita padu-padankan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba bawa pada permasalahan yang ada di kelompok 2, yaitu barusan disampaikan sama Ambu Timur bahwa memang benar masih terjadi gap itu yang cukup tajam antara lapangan pekerjaannya dengan kita para angkatan kerja. Belum lagi ditambah dengan angkatan pencari kerja yang memang di luar para pelajar ini yang baru menamatkan pendidikannya di tingkat SMK. Kemudian hal itu juga terjadi pada kondisi di lingkungan eksternal bahwa sebetulnya di satuan OPD itu sudah ada dinas tenaga kerja yang Nggak boleh. sebenarnya bisa membantu mencairkan untuk para pengangguran. Di sini memang terjadi permasalahan yang serius karena daya tampung juga background dari masing-masing lulusan teman-teman yang baru mencari pekerjaan ini memang terbentur dengan situasi dan kondisi, sehingga kami akan coba mempertajam sebenarnya di mana sih yang terjadi permasalahan ini, kemudian sebagai outcome-nya itu apa. Itu dulu sebagian dari saya yang bisa saya sampaikan. Silahkan ke teman-teman lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Erwin. Mangga Pak Nitro sama Pak Iwan untuk menambahkan. Pak Dari, siapa dulu? Silakan. Pak Nitro, ada tambahan barangkali? Halo, yes. Halo, Ya, suara Ya, udah masuk Assalamualaikum. Kang Nitro, bagus. Ya, udah masuk ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Haji Tatang atas kesempatannya. Ya, jadi memang kami semua di kelompok 2 ini bergerak di bidang lembaga khusus pelatihan di non formal. Jadi bagaimana kita menciptakan siswa-siswa nantinya yang langsung bisa terjun di dunia kerja atau di dunia industri. Artinya dengan PKM kami nanti kami ingin menselaraskan gitu kebutuhan dunia industri dengan kurikulum di sekolah. Ya, jadi nanti kita akan menyusun bagaimana kurikulum yang di sekolah itu bisa selaras dengan dunia industri. Artinya apa saja kebutuhan perusahaan dunia industri yang sangat dibutuhkan. Jadi lulusan-lulusan kita sudah siap nanti di dunia kerja. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya.
Ya, terima kasih Kang Nitro tambahannya. Silakan Kang Iwan sama Kang Bari untuk barangkali ya, mau ditambahkan dari progres kita, rencana kita, mangga. Mungkin untuk informasi progres dari kelompok kami seperti itu dulu, Pak Dokter. Alhamdulillah tuh ada Kang Asep yang sudah raise hand untuk memberikan support barangkali tambahan atau eh, apapun. Ya, waktu dipersilahkan, mangga Kang Asep. Eh, Baik Pak Haji, terima kasih waktunya. Ini sebenarnya kajian yang sangat menarik ya bagi saya sebenarnya. Kalau di level SMA kan tadi ada bahasa 9% menganggur. Sebenarnya kalau bahasa menganggur di SMA harusnya harusnya yang bahasa bahasanya, karena yang masuk SMA itu kan harusnya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Cuman mungkin ada persoalan-persoalan yang sedikit miss. 9% juga ini cukup besar sebenarnya kalau saya lihat. Kemudian yang 11% tadi dari SMK. Emang sih sebenarnya ini gerakan waktu Jokowi awal menjadi Pak Presiden kita menjadi eh, apa namanya menjadi presiden waktu itu dengan konsep SMK yang begitu jor-joran ya, yang sampai akhirnya juga saya pernah mengajar di salah satu sekolah swasta di SMA PGII dulu, sampai yayasannya membuat SMK dan sekarang tutup gitu ya karena mungkin mungkin peminat dari SMK sekarang yang ke khususnya yang ke SMA PGI ini siswanya sangat sedikit, sehingga ini ciri khasnya tentang komputer jaringan di SMK PGI 1 ya. Nah, ini juga menyebabkan beberapa sekolah yang awalnya memacu diri untuk membuat yayasan-yayasan itu SMK, eh, akhirnya sekarang mulai meredup ya, karena dengan kejadian-kejadian sekarang stok pengangguran yang cukup besar dari kalangan level menengah itu, salah satunya penyumbang terbesarnya adalah di level SMK. Nah, Pak Haji mungkin atau teman-teman dari tim eh, yang mengkaji tentang PKM ini, saya pingin penjelasan teknis sebenarnya ya, karena kalau saya lihat ini emang di sekolahnya Pak Iwan ini sekolah yang keren, sekolah yang luar biasa. Tadi hanya 4% ya kalau nggak salah eh, yang lulus, kemudian yang menganggur gitu ya. Nah, ini teknis yang nantinya mau diberikan, apakah diberikan pelatihan buat mereka atau dihubungkan antara dunia usaha dengan mereka, atau bentuknya seperti apa gitu ya, dalam bentuk pelatihannya. Karena tadi kalau nggak salah lokusnya di SMK Cibadak ya, SMK 1 Cibadak yang kepala sekolahnya Pak Iwan. Kemudian juga nanti audiennya adalah siswa yang menganggur, yang tadi kata Bu Timur itu 4%. Nah, ini mau diperlakukan seperti apa mereka? Nah, itu kalau kalau saya sih sarannya begini ya, Bapak dan Ibu, supaya mengena di PKM-nya. Dan ini satu apa namanya? Satu kegiatan yang betul-betul sangat keren kalau menurut saya. Sampai kalau misalkan yang 4% ini bisa dihubungkan dengan dunia usaha yang setelah misalkan PKM itu mereka bisa diterima walaupun mungkin dalam bentuk standarnya diterima di beberapa perusahaan ataupun misalkan di beberapa toko atau di beberapa apalah istilahnya yang sifatnya bisa eh, melanjutkan hidup mereka gitu, tidak menganggur gitu ya. Nah, ini mungkin ya. Nah, makanya juga tadi yang oleh Pak Nitro, sebenarnya kajian-kajian pengangguran ini di Indonesia sekarang lebih parah lagi dengan kondisi banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil asetnya atau misalkan tutuplah beberapa sampai ribuan pabrik juga yang PHK dan sebagainya. Ini juga menimbulkan masalah yang cukup signifikan sebenarnya buat Indonesia itu sendiri ya. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang harus dikritisi Pak Nitro ya, tadi menyoroti di kurikulum. Ini kurikulum, jangankan kurikulum SMK ya, yang tidak sesuai dengan dunia usaha. Kadang kurikulum SMA pun
ini ketika masuk perguruan tinggi ini akan tidak match gitu antara perguruan tinggi dengan SMA gitu ya. Jadi artinya gini lah contohnya yang sederhana, banyak apa namanya siswa-siswa kita ketika misalkan dulunya diarahkan di IPA, dikasih materi-materi IPA, mereka malah memilih jurusan-jurusan, ini persentasenya tidak sedikit ya, jurusan-jurusan di luar keIPA-an, bahkan ke IPS, ke hukum dan sebagainya. Walaupun itu tidak ada masalah sih sebenarnya, cuman dari sisi kajian berarti seolah-olah pendidikan menengah ini hanya sebagai apa ya kalau saya lihat. Sebenarnya kalau di luar negeri kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, anak itu betul-betul diarahkan. Kalau dia mau jadi ahli hukum, berarti dari mulai TK, SD, SMP itu larinya ke sana. Sehingga mumpuni banget gitu. Kalau saya tanya siswa-siswa saya di SMA, mau jadi apa selepas, atau mau kuliah di mana selepas SMA, mereka masih galau dan kebingungan. Dan ini artinya ketidakberhasilan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mencetak ahli-ahli yang nantinya bisa masuk perguruan tinggi dan bisa mereka menjadi ahli nanti ketika masuk sebuah perusahaan atau instansi-instansi pemerintah gitu. Nah ini jadi kajian saya mungkin apalagi ini di SMK ini harus lebih signifikan sekali karena ini mereka 3 tahun dilatih masuk ke dunia industri, mereka harus qualified di sini gitu bentuknya. Jadi makanya tadi Pak Nitro menyangkut kurikulum, betul, ini kurikulumnya harus betul-betul sinkron banget gitu dengan dunia industri dan dunia usaha gitu ya. Itu mungkin Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep. Terima kasih ya atas pertanyaannya tentang teknis ya. Oke, masalah pengangguran memang itu database dari kementerian yang kadang-kadang bisa lebih bisa kurang yang data realnya ya. Cuma memang faktanya fenomena sekarang memang ya pengangguran itu masalah. Apalagi dengan sekarang kan ada revolusi industri ya, TIK, ada digitalisasi, ada robotisasi terutama tuh di Jababeka aja kemarin kan dengar informasi 200 orang dikeluarkan juga tuh lagi bekerja gara-gara robot masuk. Ya itu juga masalah pengangguran makin banyak. Nah, kaitannya dengan teknis Kang Asep, insya Allah tim kami ya ada suatu metode nanti yang akan selain program meneruskan dan bekerja, nah ini di dalam wirausahanya ini nanti Kang Asep yang akan saya prioritaskan dengan materi-materi yang sudah kami siapkan juga, insya Allah. Karena gini Kang Asep, kami pernah menerima bantuan namanya PKK, itu dari Kemendikbud. Nah, PKK itu pelatihan kecakapan hidup yang orientasinya setelah lulus itu mereka harus kerja ke dunia industri, dunia kerja, dan dunia usaha. Setelah kita didik, yang 20 itu saya anterin ke suatu perusahaan di Cikarang, ternyata terbentur dengan satu mediator atau calo yang mau tidak mau kita harus daftar ke situ dan ada pembagian fee, gaji, segala macam, akhirnya itu kendala juga. Yeah. Sementara orang-orang yang sudah kita didik udah disesuaikan dengan kurikulum Dudika, ya ternyata itu jadi penghalang juga dan akhirnya ujungnya apa? Pengangguran juga. Nah sehingga Kang Asep, insya Allah nanti ya dalam konsep kita ke depan kita membidik orang-orang yang kreatif dengan adanya dunia cyber ini karena tidak sedikit juga di daerah kami di Ciamis yang sekarang sudah mulai masuk ke template itu marketplace ya. Ada sekarang kan ada platform-platform itu, terus ada yang jadi konten kreator, bahkan ada juga yang membuka usaha sendiri seperti menjadi fotografer, ada menjadi seorang penterjemah, dan itu mungkin salah satu nanti orientasi kita untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini menjadi masalah, menjadi pengangguran yang belum ketemu solusinya. Insya Allah kelompok kami diantaranya teknis yang akan sampaikan nanti di SMK Cibadak itu, karena saya husnudon di SMK 1 Cibadak saya lihat profilnya itu kegiatan menjahitnya, kegiatan otomotif dan segala macamnya udah ada gitu. Nah, tinggal kita lihat nanti yang mereka perlukan gitu. Yang 4% itu nanti arahkan kemana, itu nanti yang akan kita bahas bareng-bareng dalam pertemuan ketiga, sehingga nanti kita serempak, kompak, nanti konsep yang akan diprioritaskan apa. Nah, barangkali itu gambaran awal dulu Kang Asep tentang solusi dari
susah bekerja, nah nanti akan kita arahkan untuk berwirausaha. Dan lapangan wirausaha itu insya Allah model Kang Erwin sekarang punya banyak UMKM yang sudah berhasil, itu juga nanti akan dimasukkan sebagian materi itu gimana cara membuka usaha menengah, mikro, dan kecil itu. Insya Allah, Izin terima menambahkan kasih Pak banyak Kang Asep. Silakan yang lain tambahannya dari Kang Iwan, di Iya, antos-antos di tadi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf baru bisa bergabung secara face to face. Tadi ditutup kamera karena sedang di jalan. Untuk teknis yang dipertanyakan Kang Asep, insya Allah karena kami mendapat informasi dari industri bahwa hari ini industri sudah menaikkan tuntutan terhadap lulusan SMK itu bukan hanya pandai dalam kompetensi bidang keahlian, tapi ada tuntutan lain yang setara dengan D1 gitu ya. Jadi peningkatan tuntutan dari industri ini harus kami antisipasi. Salah satunya adalah industri menginginkan bahwa anak itu tidak hanya dapat mengoperasikan mesin, baik mesin industri ataupun mesin lainnya, tetapi harus juga bisa melaksanakan preventive maintenance. Preventive maintenance di sini artinya mereka bisa memaintenance atau mereparasi alat-alat produksi itu secara sederhana. Ya, mematikan, menghidupkan, atau mendeteksi kerusakan awal agar proses produksi ke depannya, jika ada kerusakan di awal, tidak menjadi produk gagal semua. Nah, itu salah satu tuntutannya. Dan implementasi nanti pada saat PKM kami akan memberikan salah satu tips untuk preventive maintenance di bidang perawatan mesin. Mungkin itu Kang Asep, salah satu bidikan kami untuk penambahan kompetensi bagi siswa sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Itu mungkin tambahannya Pak Haji, Kang Asep, dan Ya, Pak terima dosen. kasih Selamat siang Iwan Pak dosen, mudah-mudahan sehat selalu. tambahannya. Barangkali Assalamualaikum Pak Bari warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. mau nambahkan? Udah muncul juga Kang Bari, silahkan. Mangga aja Pak, nggak Oh, terlalu banyak tambahan, silakan aja. oke, pas ya. Pas aja pas. Oke, Kang Nitro masih ada tambahan, Teh Timur? Dari saya cukup, Pak. Oke, oh silakan ada itu raise hand Kang Yus, mangga waktu sana Kang Yus. Baik, terima kasih Abah Tatang. Izin ini mah bukan menambahkan, sharing saja karena tadi disinggung terkait dengan penyaluran tenaga kerja asing ya, yang juga terjebak jadi malah ilegal. Saya sempat mendapatkan ini dari rekanan di Disnaker. Sebetulnya untuk penyaluran kerja ataupun berbagai macam lowongan, Disnaker memiliki data yang mungkin nanti di kegiatan PKM itu bisa dilibatkan juga sebagai referensi. Nah, mungkin timnya Abah Tatang bisa merapat ke sana mendapatkan informasi supaya yang 4% itu selain dari mereka nanti sulit untuk bisa berwirausaha sendiri, tapi dengan adanya informasi dari Disnaker itu bisa mendapatkan penyaluran kerja. Silakan nanti Abah Tatang dan teman-teman supaya tidak salah memilih industri karena banyak sekarang industri yang fiktif menawarkan, menjanjikan, namun ketika diterima dipekerjakan malah bukan jadi ilegal, bahkan jadi punten jadi seperti penjualan manusia gitu ketika dia disalurkan itu. Betul, Izin betul. Abah Tatang, mangga dilanjang Terima hatur kasih nuhun. banyak informasinya Kang Yus. Insya Allah kami akan merapat meminta data itu sebagai referensi. Mudah-mudahan nanti yang 4% itu dapat solusi bisa langsung bisa bekerja menurut informasi dari Disnaker. Barangkali yang lain teman-teman akan menambahkan saran atau apa, mangga waktunya. Kalau tidak ada, saya mungkin dari kelompok kami akan ditutup. Terima kasih banyak atas perhatian. Dan kami mohon arahan dari yang terhormat Bapak Dokter. Mangga Pak Dokter. Terima kasih Pak Tatang. Alhamdulillah kelompok 2 juga sudah menyampaikan dengan detail. Yang menjadi catatan saya untuk metode strategiknya ini menarik sekali melalui PKH, pelatihan kecakapan hidup. Nah, apapun nanti yang akan menjadi medianya, silakan saja. Nah, memang betul yang disampaikan oleh Pak Yuyus barusan, kelompok 2 bukan sunnah ya, sebaiknya memang wajib kita konfirmasi ke Disnaker.
untuk data dan apa yang sudah dilakukan oleh Disnaker juga, sehingga target kita untuk mengurangi angka pengangguran ini semakin bagus, semakin maksimal. Nah, Bapak Ibu, untuk kelompok 2 memang sekali lagi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tatang. Kalau kita merujuk kepada ranking dunia, baik itu pendidikan maupun yang lainnya, kita masih berada di posisi kelas menengah ke bawah, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Tidak bisa dipungkiri bahwa negara kita bukan negara maju. Negara kita adalah negara berkembang, negara yang kedua. Kemarin baru kita merasa senang ada satu ranking yang naik drastis, ranking PSSI. Ternyata sekarang udah mulai turun lagi, kalah kemarin. Jatuh Kenapa? bebas, Pak. Ya, ya, itu resiko, Pak. Itu resiko. Nah, maksudnya begini. Kita pun harus mengakui negara kita itu memang betul-betul berada di posisi negara berkembang, bukan negara maju, sehingga semua yang berkaitan dengan apapun, baik itu pendidikan, baik itu tenaga kerja, baik itu dengan olahraga, baik itu yang lainnya, kita memang berada di posisi kedua terus. Kapan kita posisi pertama? Posisi pertama kita itu hanya sementara, hanya sebagai kalau menurut saya hanya sebagai bukan Penghibur ya. menjadi ya, betul Pak, betul penghibur. Jadi bagaimana ya cara menyampaikannya ini, begitu. Itu yang takut untuk harus berhati-hati. Nah, apalagi sekarang di era Gen Z ini, di mana era Gen Z identik dengan digital, identik dengan internet, identik dengan cyber dan lain-lain. Di mana sekali lagi, di mana itu kita juga menjadi sasaran tembak oleh negara-negara maju. Contohnya kemarin saja kita dibuka oleh Dinas Ketenagakerjaan PBB yang berkaitan dengan nikel, hilirisasi nikel dibuka bebas untuk Indonesia. Ternyata di 5 tahun pertama pun kita tidak sanggup. Sehingga mendatangkan tim ahli dari luar. Nah, itu pro kontra, Bapak Ibu. Di mana tidak semua pihak yang akhirnya notabene berpartai politik, mohon maaf di sini saya sampaikan, yang berpartai politik, akhirnya kami dapat berapa ini? Kalau ini diteruskan. Begitu sebaliknya dengan yang memang berada di posisi akademisi di bidangnya. Ini tetap harus kita perjuangkan. Karena ini milik kita, bukan milik orang luar. Nah, sama dengan SMK ini, Bapak Ibu. Betul-betul menarik sekali bahwa pada era SBY itu dibuka habis-habisan, sampai dengan izin operasional dan lain-lainnya sangat dimudahkan. Itu bukan menjadi rahasia ya, sudah menjadi rahasia umum.
Nah, akhirnya dengan seleksi alam, yang tidak nyekil dan yang nyekil maju. Yang identik dengan sinergitas antara sekolah SMK dengan dunia usaha dan dunia industri aman. Tapi tidak semua yang bisa terikat seperti itu sinergitasnya. Sinergitasnya lagi-lagi ada di Komisi 10 tersebut ada sesuatu. Itu yang gimana ya cara saya menyampaikannya begitu. Saya menyampaikan ini bukan menurut saya, tetapi adalah menurut penelitian kami. Sehingga itu tadi yang disampaikan Bapak sebelum saya menanggapi ini, bahwa akhirnya ada beberapa SMK yang awalnya favorit, akhirnya bertumbangan. Nah, garis benang merahnya di sini perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa mensinergikan antara lembaga pendidikan kita, baik itu formal maupun non-formal, dengan dunia usaha dan dunia industri ini. Nah, kita tidak perlu membayangkan Dudi atau Iduka tersebut tempatnya yang mewah-mewah seperti di Bekasi dan sekitarnya itu. Karena kita sudah terbentuk mindset kita dari zaman Orde Baru, di mana tempat Iduka tersebut adalah lokasinya Bekasi dan sekitarnya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang saya takutkan juga nanti. Mengurangi angka pengangguran. Saya sepakat sekali tadi yang disampaikan Ibu Timur ya, bahwa mungkin kita bisa bekerja sama dengan UMKM. Yang penting di mana mereka bisa menyambung nafkah hidupnya dan tidak tergantungan dengan orang tua lagi. Usia produktif kita hampir rata-rata berada di posisi 18 sampai 25 tahun itu, baik itu yang sudah sekolah tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, rata-rata ini menurut survei saya yang setiap semester saya lakukan di Uninus, khususnya di Fakultas Teknik, UKT dari orang tua. Gitu. Saya selalu memotivasi mereka bagaimana anak-anak Gen Z ini untuk membuka lapangan pekerjaan. Banyak contohnya, tadi udah disampaikan. Jadi YouTuber kah kalian? Jadi TikToker kah kalian? Tapi bukan YouTuber dan TikToker yang joget-joget, kata saya. Tetapi YouTuber atau TikToker yang mampu untuk memberikan sesuatu hal yang baru di akademisi, di ruang lingkup skill kalian. Itu yang selalu saya motivasi mereka. Sehingga apabila kami di Fakultas Teknik, apabila diminta untuk desain, web design, dan lain-lain, nah pasti tim pertama yang akan ditunjuk oleh rektorat itu adalah tim dari Fakultas Teknik. Nah tentu kata saya, tentu ke rektorat juga kami adalah bagian dari profesional, di mana bagian dari profesional itu ada pengakuan. Pengakuan dari sertifikat, pengakuan dari salary. Kalau itu tidak ada pengakuan, itu pun juga akan menjadi penghambat angka menurunnya angka pengangguran. Itu salah satunya.
banyak sekali yang aji mumpung di situ. Nah, kelompok 2 tugasnya bagaimana ini untuk pelatihan kecakapan hidup ini untuk bisa diberikan ke anak-anak yang gan ini, Pak. Kalau istilah saya, anak-anak muda yang meletup-letup, yang baik dari kemampuan maupun dari kemauan ya. Sekali letupannya bisa kita arahkan, akan baguslah hasilnya. Sekali letupan tersebut kurang berkenan di mereka, mematikan karir mereka, baik itu sekolahnya maupun pekerjaannya. Perlu saya sampaikan di sini, di Fakultas Teknik itu, Bapak Ibu, saya mencoba mensinergikan anak-anak kelas reguler dengan kelas karyawan. Itu salah satu trik saya, di mana anak-anak yang sudah berusia rata-rata di atas 20 tahun, kata saya, jangan pernah minta lagi ke orang tua. Jadi gimana caranya, Pak? Ini saya perkenalkan kalian dengan teman-teman kalian, baik itu yang seangkatan maupun yang kakak angkatan, yang sudah pada bekerja semua. Baik itu punya perusahaan sendiri, tidak sedikit mereka yang sudah mempunyai perusahaan sendiri, Bapak Ibu. Baik itu yang sudah mempunyai perusahaan sendiri maupun yang masih bekerja di perusahaan, baik itu BUMN juga sudah ada, BUMD juga sudah ada, dan yang lainnya. Nah, mereka saya perkenalkan. Silakan. Peluang pasti ada di situ. Setiap ada kesempatan, raih peluang tersebut, kata saya. Nah, sekarang alhamdulillah 1-2 tahun berjalan, yang kelas reguler itu berbondong-bondong sekarang mereka pindah ke kelas karyawan. Nah, itu menandakan salah satu indikator bahwa mereka yang awalnya hanya mengandalkan UKT dari orang tua, mereka sekarang sudah mulai menabung untuk membayar UKT sendiri. Nah, itu hanya berbagi pengalaman kaitan dengan pelatihan kecakapan hidup yang pernah kami berikan di Fakultas Teknik, Bapak Ibu. Nah, barangkali nanti di perjalanan mata kuliah ini saya juga mau dong untuk menerima ilmu juga dari Bapak Ibu semua. Apalagi di sini banyak yang saya dengar yang sudah mempunyai sekolah-sekolah pelatihan. Sekolah pelatihan itu nanti tidak hanya di sekedar gugur kewajiban mata kuliah ini saja, Bapak Ibu. Target kami pun nanti kita akan bekerja sama melalui MOU dan MOA, Bapak Ibu, sehingga anak-anak muda ini kita beri kesempatan mereka untuk melakukan tugasnya. Nah, begitu kira-kira Pak Tatang, sedikit tambahan dari saya. Nanti mudah-mudahan di waktu lain bisa kita diskusikan lebih matang lagi. Terima kasih banyak Pak Dokter atas arahan, bimbingan, dan motivasinya. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan juga nanti di saat PKM di Lokus. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kelompok 2, kita lanjut kelompok berikutnya. Oh, ada Pak Muhammad Misbahuddin, resen. Mangga Pak Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Dokter, karena tadi sudah membicarakan
pelatihan kewirausahaan, kemudian banyak membicarakan pengangguran, maka kami izin kelompok kami ingin menyambung supaya tidak banyak pendahuluan lagi gitu Pak. Izin Dokter. Kelompok berapa Pak Misbah? Kami kelompok 6 ya, yang diketuai Pak Sugeng Pujiono, kemudian ada juga Pak Ilham, kemudian beliau kebetulan sedang perjalanan, kemudian Pak Cecep juga sedang perjalanan, ada Pak Iqbal juga sedang perjalanan, dan ada Ustadz Yahsya, insya Allah ada mungkin menambahkan. Gimana Pak Dokter? Oke, lanjut. Kami menyampaikan Lanjut. ya. Izin Silakan, Pak Bos silakan Pak juga, Misbah. Pak Bos Ya. Sugeng. Ya, Bismillah. Berkaitan dengan tadi banyaknya pengangguran, ya, kalau kita dari statistik nasional dan sebagainya, dan tadi kita udah bicara, kami memberikan sedikit solusi. Mohon maaf untuk share screen-nya belum kami bisa sampaikan karena yang bertanggung jawab sedang perjalanan. Kami hanya menyampaikan adalah ini fokus kami ingin mengadakan pelatihan entrepreneur dalam membentuk jiwa wirausaha muda yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. Ini adalah solusi dari tadi yang kita bicarakan tentang pengangguran. Ini salah satu solusinya. Melakukan pelatihan, memberikan modal usaha sampai praktek lapangan. Ini karena yang pertama adanya kesenjangan, kita sudah bicarakan juga tadi, antara kurikulum formal dan kebutuhan praktis di lapangan. Kemudian ada kesenjangan antara idealisme, kadang-kadang pribadi atau jiwa-jiwa muda ya, ada kesenjangan idealisme mereka dan realita pada pasar. Kemudian juga ada kurangnya dukungan dari ekosistem wirausaha. Kemudian yang terakhir ada minimnya program pengembangan berkelanjutan. Jadi kita ingin program ini ada program yang berkelanjutan. Masalah-masalahnya di antaranya kurangnya kesadaran pentingnya berusaha di kalangan pemuda. Ini kita fokus kita di pemuda tadi, SMK, SMA, dan mungkin alumni pesantren yang masih menganggur, kami ajak untuk pelatihan wirausaha. Kemudian ini juga kenapa mereka itu seperti itu, kadang-kadang karena mereka tidak punya akses atau minimnya akses terhadap pendidikan kewirausahaan. Mereka nggak punya SMA, SMK, misalkan SMA hanya tujuan awalnya kuliah, ternyata kuliah juga tidak ada biaya, kemudian SMK juga inginnya kerja, tapi misalkan terkendala ini dan itu, kalau tidak punya jiwa kewirausahaan dan tidak punya akses ke sana, maka tetap akan menimbulkan masalah. Kemudian kurangnya kreativitas, inovasi dalam bisnis, rendahnya kompetensi, manajerial, keuangan. Kadang-kadang karena biasa dalam memulai keuangan pastinya akan sulit untuk menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan. Kemudian juga yang penting juga akses modal. Kalau berwirausaha ini modal susah, kemudian jaringan terbatas. Maka kami ingin membuat pelatihan kewirausahaan, entrepreneur, dengan teori-teori, ada teori entrepreneur, ada teorinya andragoginya juga, kemudian ada kreativitas kewirausahaan, kemudian nanti kami akan memakai metode pembelajaran berbasis pengalaman. Ada pembelajaran berbasis pengalamannya, kemudian ada pendekatan pembelajaran PBL ya, problem
based learning-nya ada, jadi mereka diberikan pelatihan, ada masalah yang nyata, kemudian dipecahkan, kemudian dicari solusinya, dan ini jadi nanti juga bukan sendiri, tapi nanti akan ada metode inkubasi dan monitoring, ada mentoring ya. Kita juga jadi bukan hanya pelatihan kemudian habis itu bubar, tapi ini jangka panjang, walaupun jangka panjangnya ini tentunya akan dibatasi waktu ya, karena kita akan menyelesaikan jurnalnya di UAS nanti. Kemudian ini harus ada actionnya. Kami pelatihan ini akan melibatkan tindakan nyatanya, kemudian evaluasi secara berulang. Bahkan kami akan adakan grup-grup diskusi dan nanti ada pelatihannya berlanjut seperti itu. Kemudian ini juga materinya berupa keterampilan barista, kewirausahaan, dan bagaimana pemodalan, kemudian marketing, dan pengelolaan rintisan usaha. Ini narasumbernya ada dari kami, kemudian yang paling berpengalaman tentunya ada Bos Sugeng di sini. Pesertanya yang akan dipilih secara random ada dari SMK, SMA, dan aliyah maupun pesantren kami ya, lulusan pesantren yang belum bekerja, alias mungkin dalam tanda kutipnya nganggur gitu. Mungkin banyak yang mau, tapi kami mungkin akan random melakukan seleksi. Kemudian lokasinya insya Allah akan bertempat di LKP Sugeng Sejahtera. Ini tentunya benefitnya pelatihan dan akan kami sediakan juga handbook tentang kewirausahaan. Jadi programnya kami akan melakukan kewirausahaan, melakukan pelatihan kewirausahaan atau entrepreneur. Kami adakan dulu pretest, kemudian ada penyampaian materi, kemudian praktek, dan nanti ada post test. Setelah itu ada praktek pendampingan lapangan. Begitu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silahkan Pak Bos. Cukup Pak Yai. Bagus. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Sudah. Ya, ini mungkin secara penyampaiannya mohon arahan dan dukungan dari Pak Dokter terutama dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Wah, ternyata di kelas kita ini banyak suhu LKP-nya ya. Ini nanti kalau bisa sekali-sekali main ke Fakultas Teknik untuk memberikan wejangan ke mahasiswa kami. Karena sama saja untuk tingkat SLTA, tingkat tingkat perguruan tinggi pun juga sebetulnya mengkhawatirkan Bapak Ibu, di mana mereka animo untuk berkuliahnya tinggi, tetapi di tengah jalan mereka mengalami kendala dan lain-lain, sehingga sangat menarik sekali ini kalau untuk entrepreneur. Kalau di akademisinya kan istilahnya edupreneur. Kita mengedukasikan ke mereka. Wah, ini nanti tugasnya Pak Sugeng, tugasnya Pak Misbah, Pak Iwan, dan Bapak Ibu yang lain ya juga harus turun gunung. Nah, oke. Sekali lagi menarik. Ini saya tunggu ini instrumennya. Tadi Pak Misbah pun menyampaikan bahwa kemungkinan untuk narasumbernya juga dari kelompok kita tersebut. Nah, apakah juga kita akan harus
konfirmasi ke Disnaker kah atau tidak. Nah, nanti silakan saja di perjalanan nanti kita kita lihat nanti situasinya. Nah, kira-kira seperti itu dulu dari tanggapan dari saya, Pak Misbah, Pak Sugeng, dan Bapak Ibu yang lainnya yang di kelompok 6 ini. Pak Dokter boleh izin menambahkan? Iya, silakan. Iya, ada Pak Ilham. Pak Irham, enggak Pak Irham? Maaf, Pak Dokter, ini saya optim lagi di perjalanan. Lagi nyetir Kebetulan nggak? Bentar. ya, Kalau tapi kalau aman. lagi nyetir jangan dulu. Terus saya menepi dulu Pak, bentar Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kebetulan saya satu kelompok dengan Pak Kiai, Pak Sugeng, dan teman-teman yang lainnya. Eh, Sebagaimana yang tadi sudah dibahas oleh kelompok Bahtatang, Pak Erwin, dan teman-teman lainnya, bahwa latar belakang masalah mereka adalah bahwa di SMK 1 Cibadak itu ada kurang lebih 4% ya mungkin yang belum istilahnya belum bisa menganggur lah gitu ya. Cuman kelompok tersebut belum menemukan formula yang sesuai, mungkin ritmenya apakah di bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Cuman untuk kelompok kami ini lebih menukik ke kewirausahaan, Pak Dokter. Yeah. Jadi kami ingin mengembangkan mental maupun komitmen peserta dalam berwirausaha seperti itu. Nah, nanti di dalam pelatihan tersebut mungkin kebetulan di kelompok kami ada salah satu narasumber, Pak Sugeng. Beliau sudah expert di bidang wirausaha, puluhan tahun bahkan sudah mengembangkan usaha di berbagai tempat Pak, seperti itu. Jadi beliau nanti akan memberikan materi bagaimana cara bagaimana mencari ide bisnis yang strategis gitu buat peserta, terus melakukan riset pasar itu seperti apa, terus mungkin nanti membuat perencanaan pengelolaan seperti apa, dari mulai tadi Ustadz yang dari pengelolaan keuangan, manajemen pegawai, dan lain sebagainya. Terus tadi akses dalam mencari modal usaha juga sama gitu ya, nanti disampaikan, diinformasikan oleh narasumber kami. Terus di sini diajarkan juga bagaimana proses pemasaran secara digital marketing gitu. Karena untuk era digital sekarang itu perlu disampaikan ke peserta seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dokter. Terima kasih. Mungkin ada teman dari teman yang lainnya. Oke, Pak Irham. Terima kasih tambahannya Pak Irham. Hati-hati di jalan Pak Irham. Pak Sugeng, ini Sugeng Sejahtera ini sudah PT ya Pak? Yayasan, Pak. Oh yayasan. 8 tahun ya. Kami punya instruktur banyak nih. Iya, udah Jadi pasti Pak. lembaga kami ini sekitar 8 tahun lebih lah. Jadi kami punya alumni yang para wirausahawan banyak. Jadi kebetulan kita kan menyoal pengangguran yang terus-menerus Betul. bertambah. Memang kalau dari rasio dari tahun sebelumnya menurun, tapi jumlah itu tetap banyak, 4,8%. Itu Iya. sejibun segaban. Jadi Betul. begitu banyaknya pengangguran ini. Makanya dengan cara kami sudah jalan lama. Nah, kebetulan pas ada ya apa namanya PR di Uninus, kebetulan topiknya ya kita ambillah yang seperti apa yang kita lakukan selama ini. Itu Pak Dokter. Daerah mana Pak Ugeng? Lembang, Pak. Di Lembang, oke. Iya. Lembang. Kalau bidang kerjanya apa saja Pak? Kebetulan kita fokus pada barista, Pak. Barista. Jadi anak-anak itu yang pengangguran tadi yang disebut Pak Yai Misbah, itu kita kasih materi yang telah sampaikan juga. Intinya materinya barista itu nggak harus ahli barista, tapi bisa usaha, bisa cari duit itu dengan cara mengelola minuman gitu Pak. Iya, iya. Nah itu basicnya barista. Oke. Jadi
materi-materinya itu seimbang antara barista, kewirausahaan, permodalan, marketing, pengelolaan rintisan usaha itu seimbang nanti Pak Dokter. Gitu kira-kira. Oke Pak Sugeng, menarik sekali untuk kita lanjut ya. Oh, ada yang resen, Pak Tatang sama Pak Yana. Oh Mangga, iya, makasih silakan. Pak Dokter atas waktunya. Ini Ya. saya mengapresiasi nih program PKM yang dipaparkan oleh kelompok 6 karena satu nafas, satu penyakit dengan saya nih menciptakan para entrepreneur. Saya cuma berharap aja Pak Dokter program ini pesertanya banyak, terus gratis dan memberi informasi waktunya kapan dan dari Ciamis bisa diterima. Itu yang saya harapkan Pak Dokter. Mantap. Mantap, mantap Pak. Yang Terima betul. kasih atas usulannya. Mudah-mudahan ada kesempatan buat Ciamis nih karena perlu ada barista di Ciamis juga Pak Dokter. Makasih Pak Iya. Sugeng. Makasih Tatang. Pak Tatang ya. Nah, harap Bisa lihat Pak Yai iya. Pak. Bisa lihat Pak Silakan, Yai. silakan. Silakan Pak Ya Ugeng. nanti semua bisa lihat Pak Yai itu. Yang mimpin Pak Yai. Pak Yai Oke, Is, oke. Pak. Ya. Oke, oke. Yang lebih menariknya, jangan sampai hanya gugur di kewajiban mata kuliah ini saja, Bapak Ibu. Harus ada keberlanjutannya. Nah, itulah keberhasilan dari mata kuliah kita. Kalau hanya untuk gugur kewajiban mata kuliah, ya sekarang pun sebetulnya saya sudah bisa menilai ini dan sudah ada penilaiannya. Tetapi kan tidak demikian untuk anak bangsa kita. Itu tujuan kita, tujuan mata kuliah kita ini. Oke, terima kasih Pak Ugeng, Pak Tatang. Nah, kita lanjut Pak Yana. Mangga Pak Yana. Barangkali ada tambahan masukan Pak Yana. Sama dengan pernyataan Pak dosen. Luar biasa ini programnya pembekalan buat generasi muda tentang ini ya, kepemimpinan, leader, jadi pengusaha. Ini harapan bangsa kita, bagaimana caranya ya kita bisa berpartisipasi, bisa mendukung untuk apa ya, peningkat Punten Punten Pak Pak Yana. Yana putus-putus. tolong Terputus-putus ya. berkelanjutan. Aduh, kenapa ya? Aduh. Ya barusan udah oke. Lanjut, lanjut. Ya, jadi titipannya jadi tadi sama Pak. Jadi mohon berkelanjutan, tidak hanya PKM aja. Karena jangan sampai buntu begitu ya. Pelaksanaan kesananya tidak ada evaluasi, pendampingan dan rencana tindak lanjut. Betul Pak, itu yang dibutuhkan ya. Jadi tidak berhenti di stuck gitu ya, tapi teruskan supaya bermaslahat gitu aja. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum. Amin. Semangat Pak kelompoknya. Ya, amin. Terima kasih. Untuk Waalaikumsalam rencana, Pak Yana. mohon maaf Pak Dokter, Pak Tatang dari Pak Yana, untuk rencana baru untuk yang calon-calon pengusaha muda seperti itu. Jadi yang kita berikan, yang pertama untuk pemuda karena Pak Irham kebetulan di SMK dan Pak Cecep juga di SMK. Kami masih menjatah untuk sekarang kemungkinan 5 orang setiap kami, jadi paling 25 orang. Untuk sekarang berencana itu. Kelanjutannya bagaimana Pak Bu Sugeng aja. Kalau di ACC mungkin dari Ciamis mungkin bisa dikirimkan, tapi gimana Pak Bos aja. Masa ya satu nggak bisa Pak Sugeng ya. Satu kelas maksudnya satu kelas. Mangga Pak, mangga Pak. Itu ingin menanggapi Pak Yana tadi, Pak Yai, itu saya cuma mengingatkan aja bahwa benar tadi yang penting itu ada berkelanjutan. Tapi sudah seperti Pak Yai tadi bahwa dalam materi tadi itu ada pendampingan rintisan usaha. Artinya setelah lulus nanti akan dimonitor, didatangi
diarahkan, gitu, diberi motivasi dan lain-lain supaya usahanya maju. Jadi ada itu, Pak. Itu aja, masih. Sip. Ya, mudah-mudahan terjawab semua. Kami serahkan lagi. Abah Tatang Terima boleh, kasih boleh, banyak Abah Pak Tatang boleh. Dokter. Terima kasih banyak, Bos. Boleh tuh, udah. Saya siapkan nih, adik Alhamdulillah. saya mau ikutan, Bos. Nah, umurnya ya, ini karena anak muda, jangan sampai nanti yang dikirim anak tua ya, Pak ya. Oh iya, siap. betul. Ini lagi seger-segernya usaha nih Ya. lulusan SMK, Bos. Ya, itu tadi yang menjadi sorotan saya juga. Usia juga menentukan. Anak-anak young gun kalau istilah saya tadi 18 sampai 25 tahun itu. Itu yang menjadi skala prioritas kita ya Pak Ugeng, Pak Benar, Kiai benar, Misbah dan benar, yang benar, lain-lain. Pak Tatang. Bukan berarti Benar. usia di atas itu tidak bisa sebetulnya. Nah, nanti tinggal dihubungi aja kelompok Pak Ugeng ya. Gimana baiknya. Tentu itu di luar konteks kita ya. Tetapi sekali lagi tetap harus keberlanjutan. Bapak Ibu kan hubungan kita nanti kan akan terikat di mana apabila Bapak Ibu sudah lulus, Bapak Ibu eh, sudah menjadi alumni Uninus, di mana alumni Uninus itu sudah nanti ada kontrak ya Bapak Ibu, ada janji wisuda itu yang harus kita jalankan, tidak sekedar diucapkan itu, tidak sekedar diucapkan. Nah, keberlanjutan itu yang kami butuhkan nanti Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu yang yang bisa kita tanggapi untuk kelompok 6. Menarik sekali ini kelompok Pak Yuyus, kelompok 2, kelompok Pak Tatang, dan kelompok 6, kelompok Pak Sugeng, kelompok Pak Misbah. Itu menarik sekali. Nah, saya juga menunggulah dari kelompok yang lain nanti apabila waktu kita sekarang sudah masuk asar, apabila mau disampaikan, mangga mau dijapri ke saya langsung atau mau di grup, silahkan. Silahkan. Untuk kelompok yang belum ada waktu kesempatan hari ini. Sehingga pada saat minggu depan kita sudah berdiskusi kaitan dengan instrumennya, sudah running on prosesnya, on proses dan on progressnya. Sehingga harapan saya minggu kedua kita luring, minggu besok kita luring, minggu berikutnya ya Bapak Ibu sudah bisa ke lapangan gitu. Target saya sudah persiapannya sudah tidak FGD lagi, sudah langsung ke lokasi pengabdiannya masing-masing. Nah, di minggu berikutnya nah, kita sudah rancangan instrumennya sudah beres. Di 2 minggu berikutnya kita sudah bisa untuk menyusun skala administrasi dulu. Skala administrasinya, setelah skala administrasinya selesai, baru the next kita mangga mau ditentukan kapan kita akan memberikan pelatihan-pelatihan bentuk pengabdian tersebut ke anak-anak atau ke narasumber kita. Begitu timeline dari saya, ya Bapak Ibu. Mohon disesuaikan nanti dengan timeline yang kelompoknya masing-masing. Sehingga kita tidak butuh waktu banyak lagi, Bapak Ibu, berdiskusi FGD seperti ini. Sebetulnya saya lebih karena basicnya dari teknik, saya lebih suka implementasinya dibandingkan berteorinya, Bapak Ibu. Pada saat kita berimplementasi, mandek, baru kita carikan jalan solusinya dengan berteori. Ya, banyak suhu di kelas ini. Senang untuk nanti berdiskusinya.
Mangga kalau ada yang perlu disampaikan sebelum saya tutup Bapak Ibu. Sudah azan asar. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu pahamkan untuk setiap kelompoknya. Jadi untuk kelompok yang belum tampil, mangga dikirimkan progresnya di Japri silahkan, di grup silahkan. Ya, Terima terima kasih Pak Dokter atas arahan dan bimbingannya. Ya, oke Pak Tatang. Sama-sama Pak Tatang. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan di kelas. Mohon maaf terdengar suara azan karena rumah memang berdekatan dengan masjid. Kalau saya tutup saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak wabarakatuh. didokumentasikan, dikirim di grup kita untuk laporan saya ke pimpinan. Enggak, Pak Imam. Baik, Sudah. sudah dikirim Pak Dokter di grup Iya, terima fotonya. kasih. Saya izin pamit. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Amin, amin. Jazakallah. Tetap semangat. Les. Oke, yang belum absen itu di backup Google Form, silahkan diisi dulu supaya penuh.